Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Kukunya jatuh. Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklupon Pon Pon. Kali ini kita mau random reading ya. Ngikutin kartunya, ngajakin ngobrol tentang apaan, itu yang akan kita bahas. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kabar kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, oke. Kita mau ngobrolin tentang apa, wahai kartu ajaib? Tentang apa ya? Bunda mau ngambil 3 kartu. Tunggu ya. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Dan ini adalah yang ketiga. Oke. Bunda mau save dulu. Ini nanti untuk saran ya. Bunda taruh sini, oke? Kita lihat dulu. What is all about? Power. Tentang sebuah kekuatan. Oh, oke. Wow. Ya. Ya, ini adalah sebuah kekuatan yang mungkin kamu tidak sadari ya. Kamu sebetulnya tahu kok tentang apa ya, benar dan salah, dan kamu paham dengan benar untuk kamu pergi gitu loh, kapan saatnya kamu pergi ya. Oke, jadi ini kondisinya buat kamu yang sedang berada dalam sebuah hubungan yang mungkin gini deh, berada dalam sebuah hubungan yang dimana kamu tuh kayak entah disia-siain, entah nggak diperhatiin, entah nggak dihargain. Jadi berada dalam sebuah hubungan yang kamu tuh menerima perlakuan yang mestinya itu nggak kayak gitu loh, cara dia memperlakukan kamu ya. Jadi ini buat kamu yang berada dalam situasi hubungan seperti itu. Oke, buat kalian yang zombie, yang temannya zombie, minggir dulu di pojokan. Silahkan kalian masing-masing menangisi kehidupan ini ya. Karena ini buat yang punya pasangan, tapi pasangannya sebrekele itu, ya. Pasangannya yang tidak menghargai, pasangannya yang menganggap kamu seperti kayak seolah-olah kamu itu cuma buat pelarian aja, buat pelampiasan aja, ya. Dan sebenarnya begini, sebenarnya kamu itu sudah ada dorongan atau sudah ada pikiran untuk udah deh, aku nggak mau kayak gini, aku pergi aja. Nah, ini khusus buat readingan buat kamu yang posisinya seperti itu. Kenapa? Karena itu sebetulnya udah mendapatkan sinyal dari semesta. Ya, cuma kan orang kadang nggak mau pergi karena kan takut nanti, soalnya aku tuh cinta banget sama dia. Nanti kalau misalnya aku lepasin, aku bisa ketemu nggak ya cinta yang seindah ini lagi? Jangan-jangan kalau misalnya aku lepasin, ternyata nanti nggak bisa cinta lagi gitu loh, nggak bisa menemukan cinta lagi ya. Pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang itu negatif thoughts ya, atau pikiran-pikiran negatif. Kamu kan nggak ngerti gitu di depan seperti apa. Ya, tapi lucunya gini sayang. Ketika kamu sudah mulai menempatkan diri artinya udah deh, nggak apa-apa. Nggak ada elu, gue fine-fine aja. Aku tuh baik-baik aja, nggak ada kamu. Ya udah, aku mau menyingkir saja dari kehidupanmu, aku mau pergi aja dalam kehidupanmu. Nah, ini lucunya begini, ini alurnya seperti ini ya. Lucunya ketika kamu sudah mingklik-mingklik atau siap-siap mau pergi, dia jadi kangen ya, dia jadi menyadari kehadiranmu. Di sini ada message for you.
Aku memikirkan dirimu saat ini. Cintamu itu mengisi hidupku dengan cahaya I love you. Pada saat kamu mau pergi, dia baru sadar bahwa dia mencintaimu. Kadang-kadang memang orang butuh yang namanya shock terapi seperti itu. Ya, butuh shock terapi kayak gitu. Siapa bilang gue nggak bisa ninggalin kamu? Kalau kamu nggak bisa menghargai aku, ya udah aku pergi aja. Nah, situasinya seperti itu. Ketika kamu udah dalam posisi kayak kamu di pinggir, ya udah, terserah terserah kamu deh. Pada posisi ketika kamu udah sepertinya kayak mau pergi, dia baru sadar bahwa dia itu sebetulnya cinta sama kamu, ya. Sekarang Bunda mau tarik dulu. Ini kamu dealing dengan siapa ya? Ini energinya dia ya, zodiaknya dia, energinya dia, oke? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, di sini ada energi siapa? Gini ya, dibuka aja biar ada gambarnya gitu. Di sini ada energi Gemini, Aquarius, Libra. Ini zodiaknya dia ya. Oke, oh ada dua, ya udah dua-duanya nggak apa-apa. Ada Sagittarius, Aries, Leo, oke. Sagittarius, Aries, Leo, oke. So far ada 6 zodiak. Apakah akan muncul zodiak lain lagi kali ini? Tunggu ya. Oh, hanya 6 sayangku. Cuma 6 zodiak bestie, ya. Cuma 6 zodiak yaitu Aquarius, Libra, Gemini, kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Cuma 6 zodiak aja. Ini energinya dia. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya dia ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, oke. Udah ada huruf O keluar. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, oke. Oke, that's it. I think it's enough ya, Bunda rasa cukup. Di sini oh huruf Y ikut keluar ya. Ada Y Yengki, ada O Oscar, ada Evanta, ada M Mama. Kemudian ini adalah inisial nama panggilan, nama lengkapnya dia, nama panggilan atau nama julukan ya. Kadang kan orang punya nama julukan ya. Namanya bagus-bagus, dipanggilnya Gepeng gitu bisa, julukan itu ya. Kemudian ada U Ultra, ada A Alpha, ada I India, ada X Extra. Ada Enona, ada K Kilo, ada Z Zulu, ada G Gajah. Kemudian ada T Tango, ada Q Quebec, ada V Vivo. Oke, di sini ada 15 initial dan ada 6 zodiak, cuma 6. Jadi energinya yang ketangkep hanya tipis atau hanya sedikit. Kita lihat ya kondisinya dia. Lah gimana ya? Ya kadang-kadang gini. Kadang-kadang apa yang terjadi pada diri kita atau bagaimana orang memperlakukan kita, kadang-kadang memang salah kita sendiri gitu loh. Ya. Lah ini gimana? Kamu tuh diperlakukan apa ya kamu diem aja ya. Jelas aja dia ngelunjak. Karena di sini Bunda lihat. Ini dia punya orang lain loh. Ya. Dia punya perempuan atau punya laki-laki lain loh. Ya. Dia punya kamu, tapi dia juga berhubungan dengan perempuan atau dengan laki-laki lain. Nah, gimana coba itu ya? Bahkan ini memang di sini dia nggak mau memutuskan. Artinya sekalipun dia punya yang lain, dia tidak mau memutuskan kamu atau nggak mau juga memutuskan atau meninggalkan dia. Bahkan pada beberapa kasus ini, kamu bahkan udah diblokir sama dia atau kamu udah ngeblokir dia, udah blokir-blokiran gitu ya. Dan apa yang terjadi? Sekalipun seperti itu, dia masih dengan egonya ya, dengan egonya yang tinggi, dengan sombongnya, dia masih kayak I don't care gitu, masih seperti itu. Baru ketika kamu mau pergi dari dalam kehidupannya, dia segera tersadar dan tergugah ya, bahwa dia itu sebetulnya butuh kamu kok, bahwa dia sebetulnya itu cinta kamu. Jadi ini dia sadar, menyadari ketika ending-ending ketika kamu udah mau pergi ya, dia baru sadar bahwa dia tuh sebetulnya sayang sama kamu, dia sebetulnya cinta sama kamu ya.
Sebetulnya dia butuh kamu gitu. Itu yang dia sadari ya. Yang akhirnya dia sadari dan itu di akhir-akhir. Oke. Sekarang Bunda mau cek dulu untuk perasaannya dia. Oke, gimana sih perasaannya dia sebenarnya? Perasaannya dia sebenarnya gimana? Maunya apa? Coba ya. Dia punya orang lain, dia blokir, udah sempat blokir kamu atau kamu sempat blokir dia ya. Udah sempat blokir-blokiran, kamunya masih fine-fine aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, aku ora popo. Tapi manusia tuh ada punya titik jenuh ya, punya titik lelah lah, ada batasnya, kekuatan tuh ada batasnya. Dan ketika ini mungkin titik kamu ya, titik kamu dimana kamu udah kayak, aku udah capek banget gitu ya, udah seperti itu. Nah ketika justru pada titik seperti itu, dia justru karena dia udah ngerasakan ini kok kayaknya kamu mau lepas ya, kamu mau hilang gitu dari dalam kehidupannya. Nah pada saat itu egonya muncul, karena pada dasarnya orang itu nggak mau loh kehilangan seseorang yang memuja dia ya. Pas ada ya nggak dihargai, tapi kalau misalnya hilang dia nggak rela juga. Itulah sifat manusia, kadang-kadang penuh dengan ego seperti itu ya. Jadi nggak mau gitu loh, dia nggak mau kamu pergi dari hidupnya, nggak mau. Tapi ketika kamu ada di sampingnya, dia nggak menghargai kamu, kan itu kan kurang ajar banget ya. Kalau ini orangnya laki-laki, ini perlu disunat 2 kali ya, kalau perlu sampai habis. Kalau misalnya ini perempuan, perlu dibuang ke laut ya, karena nggak menghargai tapi giliran mau pergi ditahan. Nah ini kan nggak banget gitu loh, egois banget. Kita lihat dulu perasaan dia ya saat ini perasaannya saat ini. Dia berhenti berharap sebenarnya ya. Oke, ya. Bunda paham. Jadi sebenarnya di dalam hatinya dia ngerasa bahwa dia sadar bahwa dia sebenarnya cinta kamu. Tapi gengsinya membuat pikirannya berkata, udah nggak apa-apa, nggak usah gitu loh. Ya udah nggak usah. Gengsinya tuh seperti itu. Jadi konflik pikiran sama isi hatinya sama batinnya itu konflik ya. Batinnya sebetulnya masih cinta, tapi pikiran kan dikuasai oleh ego, bilang udah nggak usah, ya udah nggak apa-apa, ya udah gitu ya. Oh ya udah. Tapi toh kenyataannya apa? Kenyataannya dia gelisah kok membayangkan kamu dengan yang lain. Karena kenapa? Pada saat kamu menjauh dia bertanya-tanya, jangan-jangan dia udah punya seseorang yang lain ya, jangan-jangan dia udah punya yang baru ya. Jangan-jangan dia udah nemu orang lain yang lebih baik dari aku. Nah ini egonya terpancing. Dia gelisah banget karena dia nggak rela sebetulnya. Nggak rela itu terjadi ya. Iya sebenarnya dia mencintai kamu kok. Sebenarnya mencintai kamu, diakui atau tidak, dia cinta sama kamu. Bedanya cuma nggak mau ngaku aja. Sebenarnya dia cinta kamu ya. Api cintaku padamu tak pernah padam. Gak pernah padam. Cinta ini. Dia masih cinta, tapi takut kalau kamu menolak. Karena kan ini ya, kamu udah menunjukkan gelagat untuk menjauh dan pergi dari kehidupannya. Ya, sementara orang ini kan gengsinya gede, gengsinya tinggi. Nah, kalau dia nahan-nahan kamu atau mohon-mohon kamu, ini dia takut ditolak. Takutnya kalau kamu nggak mau gitu loh. Nah, dia takut seperti itu. Jadi karena dia takut, akhirnya dia lebih membujuk dirinya sendiri seperti ya udah nggak apa-apa, pergi-pergi aja. Padahal sebetulnya hatinya nggak rela gitu loh. Sebetulnya hati nggak rela karena dia menyadari bahwa dia cinta kamu sebenarnya ya. Ya. Dia pun lelah sebetulnya dengan hubungan seperti ini, hubungan kalian ya. Sebetulnya ya lelahnya dibikin-bikin dia sendiri. Wong dia yang menyebabkan semua ini gitu kok ya. Kamu udah cukup panjang bersabar terhadap dia gitu loh. Terus sekarang maunya dia apa ya? Jadi dia nggak mau kamu pergi. Ketika kamu ada, dia nggak menghargai kamu. Ketika kamu mulai pergi, dia menyadari bahwa dia cinta kamu. Tapi walaupun dia sadar bahwa dia cinta kamu, dia tetap gengsinya tinggi, nggak mau mencegah kamu. Jadi ini benar-benar orang berkele banget ya. Seperti tadi Bunda bilang, ya kalau ini laki-laki udah disunat aja sampai habis ya. Kalau ini perempuan, diceburin aja ke sumur, oke.
Karena gimana sih? Ini terus maunya apa coba ya? Maunya apa? Pergi nggak boleh, tapi ketika ditanyain dia tetap nggak mau ngaku ya, masih dengan sejuta gengsinya lah kayak gitu. Terus gimana? Kalau cinta ya mestinya diperjuangkan dong gitu loh. Kalau dia masih ingin bersama-sama dengan kamu, dia masih ingin memiliki kamu, ya berjuang dong besti, kan gitu harusnya ya. Bunda mau cek, terus maunya apa? Karepe iki apa? Nah kan, dia sayang kok sama kamu, suka ya, special feelings for you ya. Terus dia ngomong apa? Ngomong, aku sebetulnya tuh nggak bermaksud menyia-nyiakan kamu. Lah maksud loh gitu loh. Dia ngomong, aku sebetulnya tuh nggak berniat untuk kamu pergi, nggak begitu sebenarnya ya. Tapi kan gimana, nasi udah berubah menjadi bubur kan. Kadang-kadang orang seperti ini memang perlu dikasih pelajaran ya, biar dia belajar. Dia sebetulnya masih pengen kamu stay ya, dia nggak mau kamu pergi. Dia maunya dia, kamu itu nggak usah pergi. Tapi tidak dengan cara dia narik-narik kamu, paham ya? Maksudnya dia nggak usah ngomong, dia nggak usah mengutarakan, dia nggak usah minta maaf, kamu tetap ada di sampingnya dia, nggak usah pergi. Lah kok nyimut, kok enak banget gitu ya, dia maunya begitu. Ini maunya dia begitu, karena dia sebetulnya memang masih butuh dan masih sayang kamu. Nah, ego banget. Iya, dia pokoknya maunya tuh kamu masih di sampingnya dia, tapi dia nggak mau ngomong gitu loh. Nggak mau ngomong. Kamu tuh diharap mengerti-ngerti sendiri deh, nggak tahu mungkin pakai bahasa kalbu atau pakai bahasa isyarat gitu ya. Maunya gitu. Maunya dia begitu. Terus ya it's up to you sih. Terserah kamu sih. Oke, Bunda mau cek ya. Kalau misalnya seandainya kamu nggak jadi pergi dan kamu masih tetap ada di sampingnya dia, kira-kira gimana? Oke. Seandainya kamu nggak jadi pergi dan nggak meninggalkannya, terus kira-kira dia gimana? Dia sadar tentang keberkeleannya nggak? Ya memang kalau misalnya kamu nggak jadi pergi, orang ini berusaha sih, sikapnya berubah ya. Sikapnya berubah, memang ada perubahan ya. Ada perubahan di sini, dia mencoba membangun kembali, mencoba memperbaiki ya. Soalnya sekarang nyadar gitu kalau dia butuh kamu. Oke. And then what's next? Apa? Tapi ya sama aja. Suatu saat dia juga akan tetap pergi kok dari kehidupan kamu. Dia akan mengulangi lagi ya kebrengsekan yang sama yang pernah dia lakukan kepada kamu. Oke. Not enough, nggak cukup. Nggak cukup. Mungkin dalam waktu dekat atau hanya dalam jangka waktu yang pendek, dia mungkin memang berubah. Tapi dalam jangka panjang ya dia bakal pergi-pergi juga, kabur-kabur juga. Atau apa ya, nggak cukup gitu loh. Tetap kalian akan pisah juga ujung-ujungnya nanti. Jadi kayak ibaratnya beginilah bahasanya. Kalau misalnya memang nggak jodoh ya, kalau misalnya memang nggak jodoh, atau memang kepastian semesta bahwa kalian memang tidak ditentukan untuk bersama, kedatangannya kembali atau apa ya, kayak kembalinya kalian itu hanya kayak semacam menunda perpisahan ya. Terus ya buat apa gitu loh, ujung-ujungnya pisah juga kok ya, what for gitu loh. Gitu sih ya. Jadi ujung-ujungnya akan tetap berpisah, cuma masalah waktu doang, apakah sekarang atau besok ya. Daripada kamu sakit 2 kali, sekarang sakit, besok kalau misalnya pisah, kamu misalnya balik lagi sama dia, nggak jadi pergi, besok kedepannya juga sakit, kamu akan sakit 2 kali loh sayang ya. But it's up to you, terserah kamu gitu ya. And so, what's kira-kira apa nih pesan dari semesta buat kamu dalam kondisi kayak gini? Lihatlah ke dalam hatimu. Gini sih sebetulnya ya. Ini pesan dari semesta atau saran dari semesta. Lihatlah ke dalam hatimu. Kalau kamu memang cinta sama dia, ya udah nggak usah pergi. Stay sama dia sampai habis masa waktunya. Ya, karena kan toh ujung-ujung juga bakal pisah.
Tapi kok misalnya memang kamu sayang, kamu cinta, ya nikmati sampai habis jatah waktunya. Ya enggak apa-apa. Kan ya enggak apa-apa, jatah ininya dihabisin, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di dalam hatimu kamu mengatakan kayak udah cukup. Ini perlakuan dia udah cukup bunda, udah cukup, no lagi. No, udah salah dia sendiri. Aku udah memberi kesempatan kepadanya sekian tahun misalnya ya. Tapi ternyata dia seperti itu, udah cukup. Kalau misalnya dalam hatimu berkata seperti itu, ya udah, dadah bye-bye. Sesakit apapun, sesulit apapun, udah nggak apa-apa, dadah bye-bye. Gitu ya sayang ya. Kurang lebih begitu. Tetap gimana-gimana ikutin isi hati, suara hati kamu ya. Oke. Sekarang bunda mau kasih tips ya. Mungkin susah bagi kamu, ini kan buat kamu-kamu yang memang udah capek dan kamu mau pergi. Mungkin susah bagi kamu untuk melepas dia dan meninggalkan dia. Bunda kasih satu trik. Silakan saat ini kamu bisa pandangin fotonya. Boleh foto yang dicetak atau misalnya nggak ada, kamu bisa lihat di HP kan biasanya nyimpen ya. Intinya fotonya dia, kamu pandangin ya. Oke. Saat ini kamu pandangin, tarik nafas, relax ya, punggung tegak ya, relax. Oke. Hembuskan, tarik nafas. Relax pokoknya, relax. Situasinya mesti santai, relax. Hembuskan. Silakan bernafas secara natural, bunda kasih waktu. Oke. Ya, jika sudah, kamu bisa ngomong sama dia. Anggap aja ini dia, kamu ngomong. Terima kasih. Sebut namanya ya, wahai siapa gitu ya. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupanku. Namun saat ini sudah cukup. Aku memaafkanmu, aku juga minta maaf. Hubungan kita sampai di sini, dan saat ini aku memutuskan segala energi negatif dengan kamu. Ingat ya, energi negatif, yang positif biarin. Segala koneksi negatif, energi negatif dengan kamu, sebut namanya, oke? Kalau sudah, kalian bisa lakukan cross silang seperti ini, ya. Tangan, pakai tangan aja. Ya, pakai gunting boleh, pakai pisau boleh, tapi pakai tangan aja, oke? Gini ya. Katakan, saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Ya, jadi ini lakukan sampai kamu merasa puas ya. Kemudian setelah itu, segala emosi ini kayak ditarik pakai genggaman tangan seperti ini. Kamu rasakan kemarahan, kekecewaan, semuanya kamu tarik ya. Kayak kamu tarik ke arah dada. Tarik nafas dan kamu rasakan segala kekecewaannya. Kamu kayak kumpulkan di genggaman tangan. Tarik ke bawah. Terus kemudian lemparkan ke arah luar rumah ya. Atau luar ruangan. Lemparkan ke arah luar sambil kamu berteriak. Teriaknya terserah teriak apa. Oke. Oke, 1, 2, 3 lakukan. Gitu ya. Mau hah, mau huh, mau hih, boleh. Terserah ya, lakukan seperti itu sekuat-kuatnya ya. Pada saat melemparkan, bunda nggak berani ngasih contoh yang kuat, takut kalian kaget. Jadi begitu ya, silakan itu dilakukan. Oke, now you're free ya. Untuk sebuah hubungan toksik, sekalipun itu sakit, tapi worth it untuk dilepas. Artinya kamu sebenarnya nggak rugi gitu loh ya. Sekalipun sakit tapi kamu nggak rugi ya. Sekarang bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak atau punya sio apa saja ya. Salah satu aja, nggak harus dua-duanya ada ya, oke? Di sini ada zodiak Libra, ini zodiak kamu ya. Ada Scorpio, oke. Kemudian ada sio kambing, kemudian ada Leo. Ada Cancer, kemudian ada Aquarius, Libra, Gemini, ada Sio Naga, ada Sio Tikus, ada Sagittarius, Aries, Leo. Aduh, kebalik ya. Oke. Ada ini apa ya? Oke.
Di sini ada Sagittarius, ada Sio babi. Kok Bunda bisa blank begitu ya? Ada Sio anjing, kurang lebih ini ya sayangnya. Dan Bunda sekarang mau tarik untuk inisial. Apakah energi kamu terciduk pada readingan kali ini? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Ada J Jakarta, ada W Warsawa, ada X Extra, ada A Alpha, ada Y Yankee, ada C Cucak Rowo, ada M Mama, ada Q Quebec, ada K Kilo. Oh, untuk Y Yankee energinya cukup kuat, ada V Vivo, ada T Tango, ada D Delta. Untuk A Alpha energinya cukup kuat, untuk W Warsawa energi juga cukup kuat, ada U Ultra, ada P Papa, ada Z Zulu, dan terakhir ada F Fanta. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera ya di deskripsi. Dan itu tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live ya, live di YouTube. Biasanya ada tulisannya free reading untuk live. Nah, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Begitu dapat notif Bunda live, kamu langsung sat-sat buat tulis pertanyaan ya sayang. Oke, kurang lebih begitu. Terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.